Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di sini akan membahas tentang teori makna humaza Profesor Sairon Samsudin dalam menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai tugas UAS hermeneutik. Profesor Sairon itu lahir di Cirebon tanggal 11 Agustus 1968. Beliau juga salah satu alumni Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon, dan juga beliau Tsanawiyah dan Madrasahiyah di tempat yang sama. Lalu melanjutkan di Yayan Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang UIN ya, dan mengambil jurusan tafsir hadis pada tahun 1987, sehingga perjalanan pendidikannya itu dilanjutkan sampai ke Mskills University di Kanada. Dan juga Profesor Sairon mendapatkan gelar doktor pada tahun 2006. Latar belakangnya tentunya bagaimana kemudian teori maghza Profesor Sairon ini muncul itu pada saat kebutuhan akan interpretasi dari menjawab masalah sosial ya, kemudian atas kasus Ahok, Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama. Itu sehingga beliau ini menjelaskan dalam sebuah seminar bagaimana metode ini muncul dan digunakan terhadap surat Al-Maidah ayat 51. Teori makna humaza. Bagaimana kemudian pengertian dari teori makna humaza? Gitu. Istilah makna humaza ini terdiri dari 3 kata, yakni makna dan makna asal dan maghza atau signifikansi, yang terambil dari bahasa Arab khum, yang merupakan bahasa Latin dalam praktiknya. Teori ini melibatkan 3 tahap penafsiran. Tahap pertama melibatkan pencarian makna historis, jadi makna tarikh, jadi makna daripada sejarahnya itu bagaimana. Sementara tahap kedua melibatkan pencarian signifikansi fenomenal historis atau al-maghza'ah dari jadi maghzanya gitu, mencari maghzanya. Kedua tahap ini diintegrasikan karena memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Untuk menggali makna historis dan signifikan fenomenal historis diperlukan analisis linguistik Al-Quran dan studi intelektual, analisis historis pewahyuan, eksploitasi makosidnya di maghza al-ayah, sehingga mencari signifikan fenomenal dinamis al-maghza al-mutaharrik al-mu'athir gitu. Contoh penafsiran ya, contoh ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bagaimana dalam memahami ayat ini? Jadi tidak dipahami secara letterlek ya. Bagaimana kemudian kita nggak boleh berteman dengan orang-orang yang Muslim katakanlah, tapi nanti akan dibedah dengan menggunakan makna humaza. Penafsiran Profesor Sairon terhadap Al-Maidah ayat 51 ini menggunakan metode makna humaza yang diawali dengan mempertimbangkan aspek historis ayat. Jadi bagaimana aspek daripada sejarah ayat tersebut. Ya, yang menganalisis nanti historis makro dan historis mikronya.
Profesor Sairon menjelaskan bahwa historis makronya ini berkaitan pada waktu turunnya ayat yang menurut Profesor Sairon ini terjadi Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah dan menghasilkan piagam Madinah. Terus makro menghasilkan piagam Madinah antara Islam dan Yahudi waktu itu, perjanjian damai. Tetapi kesepakatan tersebut dikhianati oleh orang Yahudi. Dalam konteks mikro ini konteks asbabun nuzulnya ya, kemudian kisah Ubaid bin Samit kehilangan kepercayaan terhadap orang Yahudi itu, dan sebagai aliansi atau aulia di situ, aulia dan Abdullah bin Ubay bin Salul yang masih mempercayai mereka. Selain itu, latar belakang lain terkait dengan kekhawatiran umat Islam pasca perang Uhud. Setelah menganalisis konsep historis ayat, jadi menganalisis makro dan mikronya dari kejadian makro ya, yang konteks sejarahnya dan mikronya asbabun nuzulnya ini, Profesor Sairon ini fokus kepada 3 kata, yaitu al-auliya, al-yahud, dan an-nasoro. Bagaimana kemudian pas kasus Pak Ahok itu kan dimana sebagai pemimpin. Apakah benar al-auliya ini sebagai pemimpin? Nah, itu berasal dari bentuk jamak dari kata al-wali, al-wali, al-auliya, yang artinya ini teman dekat, ya, artinya ini teman dekat, juga sang penolong seperti itu. Di sini berbeda ya, jadi maknanya bukan pemimpin tapi teman. Lalu bagaimana ini makosidnya menyampaikan pesan bahwa ayat tersebut mengajak umat Islam untuk menjalin persahabatan dengan individu yang dipercaya. Jadi gini, konteksnya itu seperti ini. Boleh kita itu sebenarnya berteman dengan orang-orang non-muslim. Akan tetapi teman itu yang penting bisa dipercaya. Meskipun itu teman itu muslim tapi nggak dapat dipercaya, ya jangan ditemani. Artinya apa di situ? Magzanya setelah disimpulkan itu, jangan berteman dengan orang-orang yang kemudian tidak dapat dipercaya, seperti itu. Jadi bertemanlah gitu dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi makosidnya, makosid daripada ayat tersebut itu menjelaskan bahwa bertemanlah dengan orang-orang yang dapat dipercaya, jangan berteman dengan orang-orang yang berkhianat. Jadi al-wali, al-aulia di situ berteman, maksudnya berteman dekat gitu dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan berteman dengan orang yang berkhianat. Setelah melihat dari asbabun nuzul, dari konteks mikro dan konteks makronya pas perjanjian piagam Madinah itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.